Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang distribusi dan metabolisme toksikan. Pertama-tama saya akan memperkenalkan anggota kelompok 4. Pertama saya sendiri yaitu Anissa Rodatul Jannah dengan NIM 2001004. Yang kedua Elvi Nurjana dengan NIM 2001014. Yang ketiga Kiranti Aslin dengan NIM 2001023. Yang keempat Mutiara Salsabila dengan NIM 2001030. Yang kelima Nur Syifa Rizkiani dengan NIM 2001036. Yang keenam Ramanda Syafitri dengan NIM 2001040. Yang ketujuh Taskia Gina Adisti dengan NIM 2001043. Dan yang terakhir Julius Mubarak dengan NIM 2001046. Baiklah, saya akan menjelaskan submateri yang pertama yaitu pengertian toksikan. Toksikan atau zat toksik adalah bahan apapun yang dapat memberikan efek berlawanan atau merugikan untuk tubuh kita. Racun merupakan istilah untuk toksikan dalam jumlah yang sedikit atau dosis yang rendah. Racun ini dapat menyebabkan kematian atau penyakit yang secara tiba-tiba. Intinya, racun memberikan efek yang merugikan. Zat toksik dapat berada dalam bentuk fisik seperti contohnya radiasi, bentuk kimiawi contohnya arsen dan sianida, maupun bentuk biologis contohnya bisa ular. Efek toksik secara umum yang pertama organisme stres sehingga mempengaruhi perilaku organisme. Selanjutnya perubahan fisiologis. Selanjutnya memperlambat laju pertumbuhan. Selanjutnya mempengaruhi umur dan menekan kelangsungan hidup. Mempengaruhi struktur populasi umum. Selanjutnya mempengaruhi perbandingan jenis kelamin dan dominan spesies sehingga mempengaruhi ukuran populasi. Baiklah, materi selanjutnya itu distribusi toksikan dalam tubuh manusia. Yang pertama ada definisi distribusi. Distribusi adalah proses pergerakan toksikan tersirkulasi dari tempat asal pajanan ke daerah lain, baik melalui sistem peredaran darah maupun limfatik. Toksikan yang mudah larut dalam lemak akan lebih banyak ditemukan pada jaringan lemak tubuh. Toksikan yang mudah larut dalam air akan lebih banyak terdapat di darah. Toksikan setelah berada di sirkulasi darah segera terdistribusi ke cairan dan jaringan tubuh juga dapat ke lemak dan tulang. Faktor-faktor yang mempengaruhi distribusi toksikan. Yang pertama, laju aliran darah ke jaringan, pergerakan melewati saluran kapiler, pergerakan melewati membran sel, kemampuan jaringan untuk mengikat toksikan, transfer aktif jaringan, dan kelarutan dalam. Baiklah, saya Kiranti Azlin akan melanjutkan penjelasan dari kelompok kami, yaitu tentang penyimpanan toksikan. Ada beberapa bagian tubuh manusia yang berhubungan dengan distribusi toksikan. Di antaranya yang pertama yaitu protein plasma, di mana protein plasma ini dapat mengikat senyawa asing dan beberapa komponen fisiologis normal dalam tubuh. Peningkatan bahan kimia pada protein plasma mempunyai arti yang penting dalam toksikologi, karena beberapa reaksi racun dapat dihasilkan jika agen dipindahkan dari protein plasma. Kemudian, beberapa protein plasma mengikat xenobiotik serta beberapa konstituen endogen tubuh. Album ini adalah protein utama dalam plasma dan dapat berikatan dengan banyak jenis senyawa dibandingkan dengan protein lain dalam plasma seperti globulin, lipoprotein, dan glikoprotein. Yang kedua yaitu liver dan ginjal, di mana organ liver dan ginjal ini memiliki kapasitas yang lebih tinggi dalam mengikat bahan kimia, sehingga bahan kimia lebih banyak terkonsentrasi pada organ ini jika dibandingkan dengan organ lainnya. Adapun karakteristik ini mungkin terikat dengan fungsi metabolisme dan ekskresi yang dimiliki oleh hati dan ginjal. Protein tertentu yang memiliki sifat pengikat spesifik teridentifikasi berada pada kedua organ ini, yaitu metallothionein, di mana metallothionein ini berperan pada pengikatan kadium di hati dan di ginjal serta transfer logam dari hati ke ginjal. Yang ketiga, lemak. Jaringan lemak merupakan tempat penyimpanan yang penting bagi zat yang larut dalam lemak.
Toksikan yang daya larutnya tinggi dalam lemak memungkinkan konsentrasinya rendah dalam target organ, sehingga dapat dianggap sebagai mekanisme perlindungan. Toksisikan zat toksikan pada orang yang gemuk menjadi lebih rendah dibandingkan dengan orang yang kurus. Sifat lipofilik yang dimiliki oleh senyawa dapat menyebabkan senyawa tersebut mengalami penetrasi oleh membran sel dan penyerapan oleh jaringan secara cepat. Toksikan yang bersifat sangat lipofilik akan didistribusikan dan dikonsentrasi di lemak tubuh, yang mana mereka dapat disimpan dalam jangka waktu yang panjang. Senyawa yang biasanya disimpan pada jaringan lemak misalnya DDT, dieldrin, dan polychlorinated biphenyls atau PCB. Yang keempat, tulang. Tulang adalah tempat penyimpanan utama bagi toksikan seperti fluorida, timbal, dan strontium. Penyimpanan terjadi melalui reaksi adsorpsi pertukaran antara cairan interstisial dan kristal hidroksiapatit dari mineral tulang. Berdasarkan kesamaan ukuran dan muatan, F- dapat dengan mudah menggantikan OH- dan kalsium dapat digantikan oleh timbal dan strontium. Zat yang disimpan ini dapat dibebaskan melalui pertukaran ionik dan menjadi pelarutan kristal tulang saat terjadi osteoklas. Baiklah, selanjutnya metabolisme toksikan dalam tubuh manusia. Metabolisme adalah perubahan zat-zat asing xenobiotika menjadi metabolit aktif atau bioaktivasi atau tidak aktif detoksifikasi yang dikatalis oleh enzim. Metabolisme ini erat kaitnya dengan istilah persistensi dan biokonsentrasi. Persistensi merupakan sifat persisten atau retensi xenobiotika atau metabolitnya terhadap suatu perubahan, sedangkan biokonsentrasi adalah pengambilan dan retensi xenobiotika langsung dari massa air oleh makhluk hidup melalui jalur pajanan seperti ingesti atau insang maupun jalur epitel biota perairan. Tujuan metabolisme merubah ciri-ciri fisiokimia toksikan, terutama sifat lipofilnya, pembentukan senyawa hidrofil atau peningkatan polaritas, mempermudah ekskresi toksikan. Proses-proses metabolisme, eliminasi zat dalam bentuk asal melalui proses ekskresi, modifikasi struktur untuk meningkatkan sifat hidrofilitas, modifikasi struktur untuk detoksifikasi zat. Mekanisme pertahanan lainnya seperti kekebalan tubuh dan daya toleransi. Baiklah, selanjutnya akan saya lanjutkan. Perkenalkan, nama saya Ramanda Sapitri, NIM 2001040. Selanjutnya adalah macam-macam metabolisme atau biotransformasi. Yang pertama, detoksifikasi. Detoksifikasi merupakan proses di mana xenobiotika dikonversi menjadi bentuk yang kurang toksik. Detoksifikasi merupakan salah satu mekanisme pertahanan alamiah yang dimiliki organisme. Secara umum, proses detoksifikasi merubah senyawa toksikan yang lipofil menjadi senyawa yang lebih polar atau hidrofil agar lebih mudah diekskresikan. Yang kedua, bioaktivasi. Bioaktivasi merupakan proses di mana xenobiotika dapat berubah bentuk menjadi yang lebih reaktif atau lebih toksik. Bioaktivasi merubah senyawa yang stabil secara kimia menjadi metabolit yang reaktif. Contohnya adalah karbon tetraklorida atau CCl4 secara cepat diproses dalam tubuh menjadi senyawa kimia toksik triklorometil. Pada bioaktivasi terjadi pembentukan epoksida, N-hidrosilasi, radikal bebas, dan superoksida. Kategori sistem enzim pada biotransformasi xenobiotik berdasarkan reaksi katalisnya. Yang pertama, hidrolisis. Enzim yang berperan misalnya karboksilesterase. Yang kedua, reduksi. Enzim yang berperan misalnya karbonyl reduktase. Yang ketiga, oksidasi. Enzim yang berperan misalnya siktrome P450
CYP. Dan yang terakhir, konjugasi. Enzim yang berperan misalnya UDP, glukuronisasi transferase, UGT. Baik, saya Mutiara Salsabila. Di sini saya akan melanjutkan materi dari kelompok 4 mengenai akibat dari metabolisme. Yang pertama adalah akumulasi. Di mana akumulasi ini adalah suatu peristiwa penumpukan zat dalam tubuh, dalam hal ini merupakan toksikan dengan jumlah yang diserap lebih besar daripada yang diekskresikan oleh tubuh. Contohnya yaitu DDT di dalam lemak. Apa itu DDT? DDT merupakan racun singkatan dari dikorodifenyl trikloretan yang biasa digunakan sebagai pembasmi serangga pada tumbuhan dan penyebab malaria. Mengapa DDT ini dapat terakumulasi dalam tubuh? Hal ini dikarenakan oleh dua faktor. Yang pertama adalah karena kelarutan. DDT ini tidak larut di dalam air, namun sangat larut di dalam lemak. Nah, makin larut insektisida dalam lemak, maka semakin mudah bagi insektisida ini masuk menembus kulit manusia. Yang kedua yaitu karena DDT ini sangat sukar terurai dan juga sangat stabil, sehingga dia akan bertahan lama di dalam tubuh atau di dalam lingkungan hidup. Oleh karena itu terjadilah akumulasi DDT di dalam lemak. Yang kedua yaitu ekskresi. Seperti yang kita ketahui, ekskresi merupakan suatu peristiwa mengeluarkan zat atau metabolit yang tidak terpakai lagi oleh tubuh atau racun yang memasuki tubuh. Ada 4 organ yang dapat melakukan ekskresi di dalam tubuh. Yang pertama adalah ginjal, yaitu mengeluarkan urin, yang kedua adalah paru-paru, yaitu mengeluarkan gas, yang ketiga adalah kelenjar keringat, ludah, empedu, mengeluarkan cairan khas, dan yang keempat adalah usus untuk mengeluarkan padatan atau feses. Selanjutnya adalah akibat dari metabolisme, yaitu mengalami perubahan kimia. Tubuh bisa saja mengalami perubahan kimia akibat dari terpapar oleh toksikan. Contohnya saja, perubahan kimia yang terjadi antara lain adalah contohnya seperti kopi sianida. Nah, pada kasus kopi sianida, orang yang mengonsumsi sianida tersebut akan mengalami kerusakan-kerusakan pada selnya sehingga dapat menyebabkan kematian. Untuk contoh dari metabolisme toksikan seperti gambar di bawah ini. Nah, untuk penjelasannya mungkin dapat kita pelajari di mata kuliah selanjutnya. Sekian dari kelompok 4, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.